Sobat Inata, kali ini kami dari Inata Learning Center akan membahas mengenai akuntansi pajak. Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan untuk pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Secara teknis, akuntansi merupakan proses pencatatan transaksi keuangan dari satu bisnis dan melaporkan ringkasan informasi dalam bentuk laporan keuangan kepada stakeholder, baik di dalam maupun di luar organisasi. Konsep dasar dari akuntansi adalah sebagai berikut. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang secara global dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara kekayaan dengan sumbernya, yaitu kewajiban dan ekuitas atau modal. Tapi sejalan dengan berkembangnya perusahaan, modal dari pemilik tidak lagi cukup, sehingga harus ada sumber modal baru dari luar yang disebut dengan kewajiban atau hutang. Dengan demikian, persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sekarang mari kita telaah satu persatu mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aset atau aktiva adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang termasuk aset adalah aktiva lancar atau current asset, kemudian investasi jangka panjang, dan lalu aktiva tetap atau fixed asset. Kewajiban adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh transaksi sebelumnya. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, kewajiban diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu kewajiban lancar atau current liabilities, kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang yang disebut long term debt, dan kewajiban atau utang lain-lain. Ekuitas adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Ekuitas itu sendiri terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan atau return earning. Pemberian nama akun ekuitas bergantung kepada jenis perusahaannya. Sekarang kita telaah mengenai pendapatan dan biaya atau beban. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Biaya atau cost, yaitu segala sesuatu yang kita keluarkan atau kita korbankan dengan harapan kita akan mendapatkan keuntungan atau manfaat secara ekonomis di masa mendatang dengan periode lebih dari 1 tahun. Kemudian, beban adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Sekarang kita telaah mengenai pembukuan. Menurut Undang-Undang KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Ada hal penting yang harus diperhatikan untuk pembukuan pajak, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, meliputi aset, liabilities, equity, dan expense, serta jumlah cost dan penyerahan barang atau jasa. Proses tersebut menghasilkan laporan keuangan berupa balance sheet dan income statement. Pada dasarnya, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan harus dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Tetapi ada juga wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Kriterianya adalah sebagai berikut.
Wajib pajak yang hendak menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib untuk mengajukan permohonan ke Ditjen Pajak. Ada sanksi pelanggaran jika ternyata wajib pajak tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, kemudian tapi tetap menyelenggarakan pembukuan tersebut. Kemudian telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, tetapi pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang rupiah. Maka izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah dicabut, dan wajib pajak tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Slide berikut akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi laporan keuangan. Secara umum, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dapat dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang disusun harus menyajikan informasi mengenai perusahaan yang mencakup aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, lalu arus kas. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan dengan cara menerapkan SAK secara benar dan disertai dengan pengungkapan. Dasar-dasar tersebut yang melandasi dalam penyusunan laporan keuangan komersial. Tetapi dari sisi lain, atas dasar landasan peraturan perundangan pajak, laporan keuangan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan untuk mendapatkan laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengenaan pajak. Rekonsiliasi ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akibat diadakannya rekonsiliasi, inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Gambaran umum dalam rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak orang pribadi atau badan dapat dilihat dalam tabel berikut. Gambaran tersebut menunjukkan adanya beda tetap dan beda waktu sehubungan dengan rekonsiliasi fiskal. Perbedaannya yaitu yang pertama, perbedaan waktu pengakuan atau time difference. Perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Hal ini berakibat adanya penundaan pengakuan. Kemudian yang kedua adalah perbedaan permanen atau tetap atau permanent difference. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ini juga menyangkut masalah pendapatan atau beban, tetapi tidak berhubungan dengan periode, melainkan jumlah dipersoalkan. Slide berikut akan memperlihatkan mengenai contoh dari laporan perubahan posisi keuangan atau neraca dan contoh dari laporan laba rugi. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai akuntansi pajak. Semoga bermanfaat untuk Sobat Inata semua. Salam Sobat Inata.